Shalom, selamat pagi sahabat inspirasi yang dipilih dan diberkati Tuhan. Senang kita bisa bertemu kembali dalam inspirasi hari ini. Nats yang akan kita baca di Efesus 1 ayat 15, 16, dan 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Berbicara tentang mulia berarti terhormat, terpandang, luhur, berharga, dan bermartabat tinggi. Ini menggambarkan seseorang yang bernilai tinggi dan dihormati. Sedang berbicara tentang kemuliaan Tuhan, berarti pancaran dari sifat keagungan, kekudusan, dan kesempurnaan Tuhan yang mutlak. Hari ini kita mau berbicara tentang hatiku mengerti tentang kemuliaan Kristus. Banyak jemaat yang belum mengerti tentang kemuliaan yang Tuhan miliki, sehingga hidupnya masih dalam kuasa dunia, berarti menjalani kehidupan yang dipengaruhi oleh cara pandang manusia, materialisme, dan keinginan daging yang sementara. Ini seringkali mencakup pengejaran harta, status, dan kekuasaan. Dalam perspektif iman, ini adalah bentuk kehidupan yang terbelenggu oleh ketakutan dan keterikatan. Berbeda dengan hidup dalam kuasa Tuhan yang memulihkan. Saya bicara bukan berarti orang percaya terlepas dari permasalahan di atas. Orang percaya tidak luput juga dari permasalahan tersebut. Namun yang membedakan kita dengan orang dunia adalah cara pandang kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan memohon pimpinan Tuhan agar Tuhan turut campur tangan dalam menghadapi masalah tersebut. Karena dikatakan di kitab Efesus 1 bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, yang mana kita sudah memiliki kekayaan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita buka apa saja kekayaan atau berkat tersebut. Kita baca di ayat yang ketiga, dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Jadi ada berkat rohani di sorga. Berkat rohani berbicara tentang hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan, identitas baru atau status baru sebagai anak Allah, pengampunan dosa, pimpinan Roh Kudus, dan jaminan kehidupan kekal. Berkat rohani ini menjadi dasar sebelum Tuhan mempercayakan berkat jasmani. Karena orang bisa kaya secara materi tetapi kosong secara rohani, sehingga tidak ada damai, tujuan hidup, dan pengharapan kekal. Namun orang yang kaya secara rohani memiliki damai, tujuan hidup, dan pengharapan kekal. Mari kita lihat apa saja berkat rohani yang ada di kitab Efesus ini. Kalau kita baca di ayat yang keempat dan kelima, dikatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dipilih untuk jadi anak-anaknya, ada status baru sebagai anak-anak Tuhan. Jadi supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, maka perlu jaga status baru tersebut dengan urapannya. Berkat rohani yang kedua yaitu di kitab Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi berkat rohani yang kedua adalah sudah ditebus kesalahan kita, jadi sudah ada pengampunan dosa. Berkat yang ketiga di Efesus 1 ayat 13b dikatakan, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga
kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi berkat rohani yang ketiga yaitu kita mendapat bagian yang ditentukan, yaitu keselamatan karena ada Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi kita tahu ada 3 harta rohani, yaitu status baru sebagai anak-anak Allah, ada pengampunan dosa dan jaminan keselamatan karena Roh Kudus tinggal di hati kita. Jadi dari 3 dasar hal harta orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, maka Rasul Paulus mau berdoa buat jemaat di Efesus agar jemaat di Efesus mendapat pengertian tentang kemuliaan Kristus itu. Ada 3 pengertian tentang kemuliaan Kristus yang dimiliki, yaitu di ayat yang ke-17 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi jemaat di Efesus didoakan agar mereka diberi hikmat dan wahyu oleh Bapa di sorga, agar mereka bisa mengenal Yesus Kristus dengan benar. Demikian juga kita perlu itu agar kita bisa mengenal Yesus Kristus dengan benar. Yang kedua di ayat yang ke-19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini menjelaskan bahwa Paulus ingin jemaat Efesus bukan hanya menjadi orang Kristen biasa, tetapi orang percaya yang hidup dalam kuasa Kristus. Inti doa Paulus adalah agar Tuhan membukakan mata hati mereka, agar mereka sadar bahwa mereka sudah disediakan kuasa yang besar bagi setiap orang yang percaya. Kuasa itu bukan hanya untuk mujizat, tetapi juga bertahan untuk mengasihi, mengampuni, melawan dosa, melayani, dan tetap setia sampai akhir. Kita pun butuh kuasa tersebut. Yang ketiga yaitu di ayat yang ke-22 dikatakan, dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Inti doa Paulus agar jemaat benar-benar sadar bahwa Yesus adalah Raja atas seluruh bumi dan pemimpin tertinggi gerejanya. Kalau jemaat memahami ini, mereka akan hidup lebih tenang, tidak mudah takut, lebih taat, lebih bersatu, dan lebih berani melayani. Jadi pesan firman Tuhan pagi ini, sekarang kita mengerti tentang kemuliaan Kristus. Dialah pemilik hikmat, dan wahyu agar kita mengenal Dia lebih lagi. Dia memiliki kuasa agar orang percaya yang hidup dalam kuasa Kristus, serta bahwa Yesus adalah Raja atas segala seluruh bumi dan pemimpin tertinggi gerejanya. Semua itu sudah disediakan bagi kita orang percaya agar kita menghidupi kebenaran ini. Sekarang tiba saatnya kita lihat di masa sekarang banyak orang yang terbelenggu hidupnya. Kita dipanggil untuk jadi alatnya bagi kemuliaan Tuhan, agar kita jadi terang dan memuliakan Kristus dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat rohani yang Engkau beri, yaitu status sebagai anak-anak Allah, ada pengampunan dosa dan janji keselamatan yang sudah jadi jaminan bagi hidupku. Maka sesuai doa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus, maka kami ingin mengenal Engkau lebih lagi melalui hikmat dan wahyu yang akan Kau curahkan pada kami, juga kuasa yang akan Kau curahkan kepada kami untuk mengalahkan dunia ini, serta pimpin kami sebagai tubuh Kristus agar kami bersatu dalam kasih kepada sesama, karena Engkaulah yang menjadi kepala gereja di dunia ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa dan bersyukur. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.